Kami tidak pernah mau mengubris tentang Timor Leste merdeka. Itu haknya kalian. Kami cuma mau berbicara soal kemanusiaan. Tentang bagaimana dan di mana dan kenapa ayah kami dibunuh. Kami sebagai anak korban hanya mau meminta. Sebelum Fertilin bilang mau merdeka, mau usir penjara, bapak saya sudah duluan. Itu kan mereka datang, kita pakai batu, jangan pakai senjata. Sampai Umar Rindu itu bilang, aduh, pakai kita punya batu mereka. Emang mereka gila, itu no fakta. Orang pakai senjata, kita dengan batu ini bagaimana? Mateus Metan itu orang apa? Orang apodetik pertama yang dibunuh sama Fertilin. Mereka kemudian juga menemukan bukti bahwa mereka juga jadi korban. Silakan mereka. Itu haknya mereka. Sanana Gusmaung, Maria Alkatiri, Ramos Horta. Kalau suatu saat diadakan sebuah pengadilan HAM di Dili, mereka siap tidak untuk mempertanggungjawabkan kejahatan pembantaian lawan-lawan politik mereka yang melakukan tahun 74-75 di Aisirimu, Same, di Holarua, di Watlari, di Watkorbau. Ya, diluruskanlah itu semua. Elitnya biasanya bersatu dulu. Karena saya lihat yang sekarang ini, saya warga ETK, berterima kasih kepada elit Timor Leste. Jadi pemimpin-pemimpin yang mengalami selama ini sejak awal sampai dengan sekarang ini perlu merefleksikan segala kejadian sesuai dengan fakta. Setiap pembunuhan yang di sana itu komite sentral yang di sini Memutuskan. Karena mereka ini semua di komite sentral Fertilin waktu itu kok. Mereka menentukan siapa yang harus mati dan siapa yang harus. Emangnya kamu Tuhan? 74, 75, 76 nggak ada satu orang apodetik pun yang memegang senjata untuk membunuh lawan politiknya dia. Diambil semua, masukkan di satu malakamra, kunci mati di situ bahwa oke, ini sejarah masa lalu, kita tutup, kita lihat ke depan. Loh, kenapa harus begitu? Kenapa itu tidak harus kita buka? Mari kita duduk bersama, kita mau berbicara itu. Karena kalau itu selama itu ada seperti itu, kondisi ini sebuah negara boneka Timor Leste itu akan seperti itu terus. Sejarah harus ditulis bahwa Fertilin pernah membantai orang. Karena yang bisa menyelesaikan itu di antara kami dengan mereka. Tidak ada lagi bangsa kulit putih satupun untuk datang bahwa dia menjadi penengah, tidak ada. Karena mereka semua juga ada tangan-tangan kotor di situ, ada kok. Kita semua itu korban. Korban dari Portugis sama Indonesia. Mereka dua pegang ini tidak kompromi sama kita, ini menentang ini menentang itu, kita mau ikut campur. Tapi kalau itu belum ada yang datang bilang, kamu salah, salah apa? Kau bilang kau salah terus kita bilang salahmu apa? Kau jelasin. Yang membunuh dan yang dibunuh waktu itu tidak ada KTP, tidak ada kartu elektoral atau Timor Leste, tidak ada. Semua itu pegang paspor Portugis, Timor. Jadi itu tidak ada bilang pengkhianat. Kita tidak menentang kemerdekaan. Kita cuma mau meluruskan sejarah. Hanya lagi Kak Nando, tadi kan Kak Nando bilang Kak Nando dapat itu ini ya. Ada itu dapat dari mana itu Kak Nando? Ada bapak punya. Oh bapak. 96 apa 9394 lah. Itu kan surat-surat itu kan ada di satu koper kita panggil Malakamfar ya. Yang besar itu kan ada surat-suratnya semua di dalam. Saya iseng-iseng buka, saya cek. Oh ternyata ada yang tulisan tangan papa, ada yang ketik. Baru saya baca-baca ya yang semua masih Portugis, tapi yang ngerti ya saya ini ada yang bahasanya sangat ngerti itu. Saya cuma lihat itu yang dalam pikiran saya itu cuma ada 3 itu bahasa Portugis itu ditambah bahasa Indonesia, terus ekonomi sama keamanan. Itu yang waktu itu saya langsung fokus itu aja. Terus saya simpan di rumah. Terus waktu ada kawan-kawan kita kan di Dili juga ya, waktu itu bergaul juga sama anak-anak yang mau mereka. Jadi ada yang kepengen tahu ini politik itu kemana? Saya di rumah mau ambil itu, mau tunjukin ke mereka bahwa inilah pemikiran politik, bukan seperti yang kalian pikir tanda tangan untuk interpretasi, seperti itu. Tapi ternyata saya keluar sudah tidak ada itu surat. Saya tanya sama mama,
di mana itu surat itu? Saya tahu pasti mama yang ambil. Ya. Saya tanya di mana? Mama cuma pesan mama sama saya bilang, kau punya bapak itu Fertilin yang bunuh. Jangan-jangan kamu dibunuh sama Indonesia juga. Khawatir. Saya suruh pikiran pasti dia makan itu. Mama yang semua. Ya, diamankan. Baru saya omong sama Om JK Ya. di Timor Leste. Iya. Om JK bilang ada di dia. Oh, berarti mungkin waktu itu mama kasih ke dia. Iya. Saya nggak tahu. Mungkin. Iya. Saya bilang Om JK bilang ini ada Bisa jadi. di dia. Bisa Dia bilang, jadi. ngomong, Karena ada waktu tahun itu tuh karena ada usia berapa? saya 20-an lah. Oh, 20-an. Ya. Tapi karena lu dan Kak itu beda berapa? Berapa tahun? 2 tahun. Dua tahun. Ya. Ya. 2-3 tahun. Karena lu punya pengalaman bagaimana itu saat itu. Ya. 75-76 ada di sana kan Anda? Saya 75, saya 67. Saya kan lahir 68. Berarti umur 67 lah. 6 tahun. Ya. Apa yang diingat? Nando, Banyak yang saya ingat. seperti apa? Banyak ya. Saya lebih ingat itu waktu ini tahu rumah gua punya mertua. Itu kalau tidak salah, itu Surya. Pak Matius Surya kan tidak salah itu. Saya sama ini Om Abilio, ya apa Om? Ya. Kan dulu di Bidau itu kan semua orang politik kan kumpul di Bidau. Terus semua politik kan kumpul di Bidau. Karena markas baik. Ya. Rumah beliau. Osorio. Itu markas itu jadi markasnya politik waktu itu. Ya. Setiap pertemuan apa semua. Kan di rumah sama orang politik itu ada anak istri itu semua di rumah. Yang biasa belanja itu kan kita belanja di Sota. Ini si yang buat sini Cardoso itu. Oh, siapa? Yang baca juga itu Santiago Cardoso. Santiago punya bapak sama bapak saya. Itu kan kerja di Sota. Waktu itu kan bapak saya sudah lama keluar dari. Ya, bapak saya sudah minta. Bapak saya keluar dari Camat. Setahu saya, bapak saya keluar dari Camat itu setelah pulang dari Kelkai. Di Kelkai itu dia sudah berontak, sudah tidak suka sama Portugis. Ya. Usi selesai. Nah, Usi itu dia singgah. Dia di Kelkai itu dia sudah berontak. Ya. Itu menurut mama, itu dia sudah gara-gara ada satu piring antik. Ini mama saya punya bapak tiri, Abu Miguel. Ya. Dia punya moyang punya, terus Abu Miguel karena tidak suka juga sama bule. Sama Portugis kan Abu Miguel juga tidak suka. Ya. Anak mantunya ini juga tidak suka, jadi dia kasih itu hadiah untuk bapak saya. Bapak saya simpang itu di waktu masih camat. Itu mama saya cerita waktu masih camat di Kelkai. Dikasihlah itu, dikasih Piringnya banyak. piring ada Satu set lah. orang Cina punya yang untuk sup sama yang untuk makan. Sup itu ada makan. Pilirnya itu nanti ada lukisan. Iya, Ada lukisan Cina yang biru-biru itu. Itu waktu itu datang dari Cina. Disimpang itu mama cerita sama saya. Itu disimpang. Orang bule yang bupati di Bokau itu, dia kunjungan ke Kelkai sebagai Pak Camat. Oh, istri betul. Dia pergi berkunjung ke rumah bapak. Dia lihat itu barang. Dia minta sama bapak saya. Bapak saya tidak kasih. Di situ dia tidak suka sama bapak. Bapak saya memang tidak suka sama. Itu namanya kasih hati. Menurut mama saya cerita begitu. Di situ dia tidak suka sama bapak. Dia mulai bikin aturan lah. Surat bapak saya bikin ini, dia bikin itulah semacam itu supaya bapak saya mau kasih itu. Intimidasi di situ bapak saya lawan. Akhirnya dia dipindahkan ke Okusi, Nitibit. Itu Nitibit. Ya, di Okusi di ujung sini. Itu dulu Portugis kalau kamu dikasih ke situ. Jadi buangan, daerah buangan. Di situ bapak saya atas dengan Oipoli itu. Isolasi. Nitibit dengan Kefa. Ya. Okusi ya. Ya, Okusi batas saya. Waktu itu kalau zaman Portugis yang begitu, itu buang sama orang Portugis. Di situ bapak saya mungkin cuma 2 tahun sama di situ ya. Dia minta pengunduran diri. Ya, dia minta pengunduran diri. Ya, dia minta pengunduran diri. Dikasih tahu sama mama. Mama cerita dia bilang saya mau keluar. Terus mama saya bilang mau kasih makan. Anak gue pakai apa? Waktu itu rumah kita yang di Bidau itu dikasih orang kontrak. Kita tinggal sama Om Safir di rumah di Santa Cruz. Kita kan waktu itu tinggal Om Safir ini presiden Fertilin. Ya itu kita tinggal di rumah dia sama-sama bapak di situ. Papa mama kita tinggal di situ.
Papa, rumah, ya. Papa tahu dulu mama kasih tinggal di situ, baru papa bilang sama mama, saya mau mundur diri dari sana. Dia pulang ke kursi, dia bikin surat ini, dia mundur, kasih dia di sosial. Portugis kasih dia di Segurança Sosial. Di Segurança Sosial juga sama. Dia di situ juga dia tidak pas sama orang bule. Akhirnya dia pindah ke Sota. Sota itu kan macam BUMN. Ya, macam tahu bela. Dia kerja di situ. Nah, di situ baru dia ketemu ini si Santiago. Santiago punya papa. Di situ sama Pak Abdul Keke di situ. Di situ baru mereka. Di situ baru mereka. Dari tahun 73, 72 itu dia sudah lawan. Sebelum Verteling bilang mau merdeka, mau usir penjajah, bapak saya sudah duluan tuh mau keluar dari situ, dari Portugis. Cuma kita kalau keluar dari Portugis kita harus punya pegangan. Keluar saja mau makan apa? Negara seperti itu, Portugis tidak bikin apa-apa di situ. Portugis bikin itu Timur Leste, saya begitu juga gara-gara 59 ini tante-tante ini bisa sekolah. Itu gara-gara 59 itu mereka lawan Portugis, makanya Portugis sudah mulai taruh aspal, kasih orang sekolah mantri, kasih orang sekolah ibu guru supaya menentukan. Itu dari 59, itu hasil dari 59. Kalau tidak 59 juga tidak ada ibu guru orang timur, tidak ada mantri orang timur, semua orang Portugis. Jalan di timur mungkin sekarang tidak ada aspal. Aspal juga rumah-rumah sekarang yang di Farol, di Villa Verde, di Palusilus, itu hasil dari 59, makanya dibangun rumah. 67. Ya, bapak saya itu patokan dari situ, karena kebetulan 75% keluarga kita itu di 59, termasuk om, kakek, kita itu semua pejuang 59. Jadi Kanando tahu tidak pertemuan-pertemuan yang bapak gagas untuk APODT? Kita itu kecil, jadi kita paling main di situ. Saya cuma tahu itu. Itu yang saya mau cerita. Ini kebetulan saya sama Om Abilo pulang dari belajar, kita kasih turun barang di jeep wilisnya, kasih turun barang. Bapak saya saya ingat itu, saya ingat. Bapak saya bilang, kalian dua Fernando ke mortuari. Mortuari itu tempat mayat, Kamar jenazah. Ya. Kalian Mana di Dare atau di di Wirosata lah. Kalian dua pergi di Wirosata, kalian pergi lihat. Ada saya punya teman katanya Verteling pukul sampai mati. Itu Pak Matius, mertuanya Pak Tahu Mata Gua. Jadi pergi lihat. Saya sama Om naik. Saya waktu saya lihat, itu tuh sama si Pilis naik sampai Kalau dalam pas 7 ke 7 tangga. Ada 3 orang di situ, kalau nggak salah, ada 3 orang. Bukan kita tidak kenal. Kita turun ke bawah. Kita ambil dia punya tetangga, Nona Ermelinda Branco. Masih hidup, ibu itu sampai sekarang. Boleh tanya, kalau saya salah, kita bawa ini ibu ke mortuari. Cek karena mereka tetangga, mereka tahu Nona Ermelinda kasih 7. Ini yang Pak Matius. Dari situ kita bawa, kita yang kubur di Santa Cruz. Karena keluarganya semua tidak ada. Santa Cruz. Itu Santana. Santana yang satu Agus Meta. Agus Meta di Santana. Kalau Pak ini di Santa Cruz kita. Itu bagaimana dia punya waktu lihat itu? Saya kecil saya lihat itu bengkak semua itu, dipukul sampai mati. Saya mau mana tahu, saya lihat itu bengkak semua di mukanya. Dari situ kita kasih turun ibu yang berbeda. Saya kita turunkan di Bidau. Bapak saya bilang sama mobil, atau bagaimana bisa kubur itu keluar. Karena tidak ada keluarganya. Mereka kan UDT dicari sama Verteling. Kebetulan Pak Matius itu bapak saya punya teman baik. Mereka dua kerjasama mungkin sama ya. Mereka sama juga ya. Sama-sama jadi teman baik. Ya, jadi kita yang kubur itu keluarga. Kalau yang satu itu bagaimana? Yang mana? Yang tadi bilang Matius Metan itu orang apa? Orang APODT pertama yang dibunuh sama Verteling. Orang pertama. Ya, dia itu buta huruf. Dia itu semacam messenger lah. Kurir pesan. Jadi, tahu ya. Dibunuhnya bagaimana itu? Dipukul sampai mati. Ini dipecah ini di depan di belakang rumah kita. Kita tunggu tidak datang. Saya sama Om Jack Estemo sekarang di sana. Kita pergi lihat, dia jatuh di sedikit gubangan. Itu darahnya itu ada di gubangan itu. Ini pecah ini. Pas belakang rumah. Iya, di belakang rumah. Di Bidau. Itu orang APODT pertama ini, Bu itu.
martir APDT pertama itu. Pertama dia. Siapa namanya? Agustus Agustus dia betul huruf, tidak tahu tulis. Karena Jadi dia bawa pesannya itu bagaimana? Ada kertas? Dia kan tidak tahu tulis. ada yang mungkin tulis di kertas. Oh, iya. Ada yang ngomong. Dia ke Pak Erni, dia kan papa saya sama Pak Ernesto, Pak John Erni, kan ada Ernesto Los Palos. mereka. Nah, itu kan mereka tinggal di Bidau Mota Clara. Iya. Kita kan di Bidau sini. Jadi dia pergi pulang, kasih tahu bilang Pak. Jalan kaki kan? Itu kaki. Usianya berapa itu sekitar? Dia 20. Dia tidak Sudah tua. Agustus tidak sampai situ. Agustus masih muda. Masih muda. Ya kan belasan lah, belasan. Oh, Kayaknya dia mau belasan. Mau itu saya kesertanya, belasan. Tiu Benene, papanya dimisuk sirap. Ya itulah belasan. Rindu sirap. Ya berarti dia anak 16, 17. Itu yang di Santana. Pergi. Kita yang kubur akhirnya Kita yang mau. orang tuanya ada juga. Ini saya tidak tahu. Kita terlalu sama-sama. Itu berarti komunikasi saat itu tuh pakai kurir ya? Iya. Mau pesan apa ini? Dia kan dengar, kadang-kadang beliau kasih tahu di Pak Ernesto begini, nanti dia pergi. Nanti Pak Ernesto mau kasih tahu apa-apa, dia datang dia bilang, oh ini dari Pak Ernesto begini. Dia seperti itulah. Itu dia pukul mati itu. Kita tunggu tidak datang, kita dua. Ini kan Om Ceka masih ingat ya. Saya sama Om Ceka yang ke belakang rumah mau pergi lihat kalau dia sudah atau tidak. Orang kita lihat jatuh di ada kubangan, nah kecil ya. Itu darahnya itu penuh di situ. Kepalanya jatuh di kubangan. Tapi tidak ditembak bukan ya? Itu bukan tembak. Kalau saya tahu saya kecil, tapi saya lihat itu kayaknya pukul darah sampai di situ. Ya. Karena lo ingat sosok Bapak seperti apa? Semua. Ya. Terakhir ketemunya di Bapak. Yang Bapak pas mau ke sana itu ada kasih tahu kah? Ada Ya tidak. Akhirnya saya lihat itu kita dulu itu kecil. Ya. Setiap kita ini ada satu orang yang rawat kita dari Ya. Laklubar ini. Kita ada satu orang nih kasih Oh yang merawat kita. Ya. Kayak babysitter lah. Ya. Kita kan ada. Saya punya yang namanya Sebastian. Itu waktu mereka datang kan sebelum dibawa ke Same, dibawa ke Elu, itu kan mereka datang di rumah dulu, termasuk bapak semua, Om Abilu juga datang ke rumah, semua datang di rumah dulu, dia kasih ke keluarga dulu, baru habis itu dibawa. Iya, waktu itu kan mereka datang dulu, itu Sebastian masih gendong, dia bilang sini saya gendong kamu terakhir, itu saya masih ingat itu, yang saya punya babysitter. Oh jadi dia dibawa, siapa yang bawa dia siapa? Kan satu yang bawa dari tahanan. Sebenarnya mereka sedikit sih, tapi cuma karena waktu, kekuatan ya. Bapak saya itu tidak pernah tahu perang. Ini saya saksi itu. UDT sama Fortiling bikin saling golpe. Ya. Bapak saya satu orang pun tidak boleh pegang senjata. Itu saya saksi itu. Golpe itu? Antara perang antara Fortiling sama Bapak bilang tidak boleh. itu tahu apa? Drum itu kita taruh di depan rumah kita, isi air, baru taruh batu, lempar saya pakai batu. Gila itu. Kau pakai batu lempar lawan orang yang senjata itu. Oh jadi apanya kita hanya lempar pakai batu? Ya, bapak saya itu saya kecil, saya sama kakak saya Oscar sama adik saya almarhum itu, kita ambil batu taruh. Ini kalau yang masih hidup tua itu kalau dengar, saya sama saya punya satu om namanya Om Arlindo, itu kita dua yang ambil taruh batu. Om Arlindo Itu maksudnya supaya apa di drum? itu kan mereka datang, kita pakai batu, jangan pakai senjata. Gila itu, bapak saya punya ide. Sampai Om Arlindo itu bilang, aduh, pakai kita punya batu keke. Emang mereka gila, kita no faktu. Orang pakai senjata kita dengan batu ini bagaimana? Bapak saya tidak mau pakai senjata. Pertiling datang ambil dia punya senjata, dia kasih semua. Dia ada senapan angin satu. Saya saksi itu. Saya duduk sama orang itu di depan teras itu. Tulis senjata saya punya bapaknya itu kaliber 12. Kaliber 12. Yang 2 peluru itu. Nah, itu dia tulis nama bapak saya di tali untuk itu. Dia tulis baru saya tanya, nanti kasih kembali. Ya saya taruh kau punya bapaknya nama, habis perang saya bawa kembali. Itu untuk perang. Diambil oleh Seperti ini. Saya punya bapak punya pistol kecil satu begini. Ya cuma itu hobi-hobi saja. Itu dibawa saya kasih semua. Fernando, kembali ke yang Bapak dibawa sebelum dibawa ke Same. Berarti selain Bapak, Sekjen APDT, siapa lagi yang dibawa?
ditunjukkan itu kan tadi kan Anda bilang Jadi, mereka datang. waktu mereka datang itu keluarga, jadi masing-masing keluarga itu kan dikasih dulu ke kunjungi keluarganya. Oh, keluarga. Kita cuma terima papa sama ini iya. ada. Saat itu mama bagaimana? Mama ada? Ya mama juga di sini, tapi kita mau ngomong apa? Gendong itu karena Anda ingat apa? Waktu Saya, tidak. oh saya ingat Ya, itu yang minta digendong itu Bapak bilang saya gendong dulu. bukan bapak yang minta, saya punya babysitter. Orang yang merawat saya dari kecil Iya. itu, namanya Sebastian Berlakuban itu. Dia yang mau gendong saya. Dia juga dibawa. Dia sudah berdebur, dia waktu itu umur 16 tahun. Ikut karena dia laki-laki, Iya. butuh huruf dia karena laki-laki. Pengikut papa saya dibunuh juga, dibawa juga. Sama dia punya kakak namanya Marianus. Jadi Bapak Itu masa, bukan masa. Iya. Dia masih di rumah, Sebastian itu yang rawat saya. Jadi Pak Sekjen tidak ngomong apa-apa waktu itu. Hanya Mau ingat. ngomong apa? Tidak pegang juga kan Anda. Papa saya itu dulu itu kalau sudah politik itu kita bikin apa-apa itu Maria panggil mama. Ya. Mama yang urus kita, dia tidak urus. Kita mulai Maria, Futsira, panggil mama saya suruh. Kita waktu ini juga masih kecil itu. Kalau dia ini yang dia gendong, karena perempuan satu-satunya. Kalau kita laki-laki itu Diajar apa itu kalau laki-laki? tidak diajarin, dia urus dia punya politik. Dia kalau sudah politik Tidak begitu. itu orang dia fokus dia punya itu. Caranya juga satu-satu. Dia ngomong banyak. Dia tidak umum. Dia urus. Kita ini mulai ini itu dia Maria itu mama datang panggil kita. Tapi sering dekat juga tidak ke Bapak. Ya, dekat. Kadang-kadang dia suka adu saya sama adik saya yang sudah almarhum, Pak Dokter itu. Ya. Dan dia adik. Ya. Itu kan beda setahun, Ya. bukan beda setahun, beda 9 bulan lah. Ya. Apa yang Itu dia beli dulu yang dokter punya. Bawa dokternya sepeda, beli dia punya mainan. Ya. Yang dokter punya sudah rusak, kalau dibawa saya. Dia bilang, ini dia punya baru. Kita doang. Itu saya masih ingat itu. Mama saya kata marah-marah dia itu. Jadi dia orang tua lah dia suka itu gitulah. Itu saya masih ingat. Tapi di rumah biasa orang datang kan Anda lihat kan? Iya, saya tahu. Saya ini Pak Erminio ini, Pak Erminio yang sekarang di Bogor itu. Itu datang kami minum sama dia, itu kita biasa bawa. Itu di situ. Ada lagi mendengar hal-hal yang ini sebenarnya. Ini Pak Akino Kandas sekarang di. Ya. Itu waktu ke Bidau itu barangnya itu kayak semua. Waktu setelah orang suruh bunuh. Itu menurut cerita dia. Ya. Dia itu di Aileo sekolah. ya dia di Aileo waktu itu menurut cerita dia. Ya. Nanti mau konfirmasi sama dia saya tidak. Waktu itu di KJ di sekolah ya, di tidak di sekolah di Aileo di dalam sekolah itu dari komite sentral Fertilin datang itu omong terus ini dia udah punya Pauline Musirnya Ya, Pauline Musirnya aman. Amon aku tidak tahu apa itu di tindakan itu sama mereka itu dia gini cerita bilang minta ampun sama yang mau bunuh Ya. bilang saya minta maaf kalau ini jangan bunuh dia bilang itu kalimat yang keluar dari mereka punya mulut itu Tuhan yang mengampuni kalian saya bilang itu dilempar karena itu dia karena sudah tahu dikinkan cerita Ya. dilempar karena dilempar tuh karena sudah jatuh duluan jadi itu mayat itu di atas dia baru mereka tembak lagi tembak terus bawa ini sangkur itu bukan gimana Ya, tombak itu tusuk lagi Pasti lo semua mati. itu waktu karena keluar itu lompat dari jendela baru itu dia cerita itu itu ya masih stroke di diri sekarang boleh tanya itu kita duduk di bidang itu mama saya masih suruh dia pergi mandi karena ini selama itu saya masih ingat. Tapi mama pernah pesan tidak dengan Kanando bahwa bagaimana untuk berjuang ke depan itu bagaimana? Mama saya itu tidak mau takut mati takut dibunuh saya itu dulu sama anak saya dulu sering jalan juga sama anak-anak yang pro clandestine tuh. ya pro kemerdekaan saya juga sering sama mereka lah itu mama saya cuma pesan gak punya bapak itu yang bunuh berkeliling jangan-jangan kamu dibunuh sama Indonesia jangan baik-baik aja lah tidak usah ikut-ikutan lah
Saya juga dulu ya. Kemudian Ya itu namanya ibu ya. Dia cuma pesan itu saja. waspada lah. Nah, itu. Dari awal apa kita ketemu mengenai Zibak itu kan, ya akhirnya kan sekarang kita sudah menemukan benang merah yang harus kita mulai tarik. Benang merah itu menemukan ujung simpulnya itu kan di mana, kan begitu. Ya. Selama ini kan semuanya itu kan seperti tali yang Sangat sangat kusut. Ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuka itu satu persatu Ya. supaya kita mau melihat awalnya itu kan dari mana, simpulnya itu dari mana. Bahwa Apanya kita baru berbicara sebuah Timor Portugis sampai Timor Timur, terus terakhir sampai ke Timor Leste itu awalnya itu dari mana sehingga terbentuk itu. Nah, pasti di situ kan ada sejarah, ya. Para pejuang di Timor Leste itu mengatakan bahwa mereka yang lebih santun, ya, lebih suci, mereka yang korban, ya. Tetapi dengan berbicara itu mereka mau menutupi sebuah fakta bahwa sebelumnya mereka sudah melakukan sesuatu kejahatan, kemanusiaan terhadap lawan politik mereka. Nah, pada saat itu kan belum ada tentara Indonesia di situ. Di antara kami orang-orang Timor Portugis, ya kan. Nah, yang bersenjata siapa waktu itu? Kalau tidak UDT ya Verteling. UDT dari cerita tadi kan tidak ada satupun yang megang senjata. Kita itu bapak saya itu paling anti kalau pegang senjata. Buat dia itu semut pun berhak untuk hidup, semut ya. Semut pun berhak untuk hidup, apalagi manusia. Jadi Nah, itu itu kalau fase mereka ini. bilang mereka juga ada korban, berarti kemungkinan besar bukan dari APODT, mungkin Bukan. dari yang lain. Iya. Ya. Artinya itu urusan mereka dengan siapa yang membantu mereka, membunuh mereka itu urusan yang lain lagi. Nah, sekarang kita berbicara mengenai ini. Sekarang korban-korban APODT yang dibunuh di Asirimo, Aileu, sekolah di Same, tempat bapak saya dibantai sama teman-temannya. Terus ada juga sekolah di Same, ada di Watulari, ada di Watu Barbau. Nah, itu siapa? Kan nggak mungkin bahwa itu tuyul yang datang terus, kan enggak. Ada cerita Tiafina juga yang mau cerita dari awal seperti apa, kan? Awal-awal menuju ke konflik itu seperti apa. Itu yang sekarang kami mencoba untuk mengurai itu. Nah, itu butuh proses, tidak dalam semalam seperti Candi Prambanan yang langsung jadi, tidak. Tetapi kan semua butuh proses, butuh effort dari semua. Tapi fair tidakkah itu ketika mereka kemudian juga menemukan bukti bahwa mereka juga jadi korban, silakan mereka. Itu haknya mereka. Itu hak mereka. Silakan mereka tuntut. Tuntut siapa? Menurut mereka, oh yang bunuh kami ini, silakan kalian tuntut itu. Ya. Nah, kami berbicara versi kami. Ini loh. Selama masa integrasi 23 tahun pun APODT tetap melaksanakan ya pekerjaan mereka. Prinsip-prinsipnya Prinsip mereka bahwa perdamaian itu paling penting. Ya kalau misalnya APODT jahat waktu 23 tahun pasti semua komandan Verteling yang menyerah jadi PNS di Timur waktu itu sudah selesai semua. Satu lagi, orang-orang militer yang ADR ikut APODT itu kalau ke rumah harus kasih keluar seragam. Harus lepas. Bapak saya tidak terima kalau kalian datang dengan seragam. Itu kalau tanya sama Tante Vina. Tidak mau. Sikapnya itu memang tegas. Dia tidak mau. Kalian mau ikut APODT, kasih keluar seragam di kantor kalian. Datang sipil. Ya, jadi Tidak ada mau seragam pagi sampai siang kamu kerja, selesai itu ganti dulu, baru kamu datang ke rumah dengan seragam sipil. sehingga tidak ada kayak dualisme ya, kayak Karena kamu dia ada tentara bahwa Dia anti kekerasan. Anti kekerasan. Buat dia bahwa semua perjuangan apapun kita bisa selesaikan dengan berdialog. Itu yang dia pegang penting. Kalau kalian menang silakan, saya ikut kalian. Itu mau saya bilang. Jadi waktu Mau Verteling menang, oke saya ikut. Kalian mau saya bikin apa, saya ikut. UDT menang, oke saya ikut. Tapi saya menang, kalian bantu saya. Dia punya prinsip itu aja. waktu 74 kan sempat
waktu melakukan semacam simera di Makau kan, Ya. semacam Simera itu. semacam pertemuan atau seminar lah di situ. Ya. Nah, itu kan mengajak semua UDT, APUDT sama Vertelian untuk hadir di situ untuk menentukan Timor Portugis itu ke depan seperti apa. Ya, diundang juga dia biar fair. Fair. Semua, ya. Nah, dari hasil simera itu semua nanti akan dilakukan sebuah referendum. Ya. Nah, semua rakyat Timor Portugis mencoblos di situ, memilih dari 3 partai itu mau tetap dengan Commonwealth dengan Portugal, atau mau merdeka saat itu juga seperti idenya Verteli, atau mau merdeka tapi caranya APUDT. Tapi datang Vertelian dan Tidak hadir Verteli, yang hadir di situ hanya UDT. Nah, waktu itu Verteli tidak setuju untuk hadir di situ karena mereka lihat bahwa ada APUDT di dalam. Karena waktu itu mereka mengklaim bahwa APUDT itu didirikan sama tentara Indonesia, BIN, Pak Ali Mortopo CS, mereka yang dirikan APUDT. Sebenarnya bukan. Sebelumnya kan Sebelum Verteli semua ada, APUDT itu sudah memunculkan ide anti kolonialisme. Ya. Ini cerita dari mana nih kali itu dengar? Yang ada seminar dan apa segala macam Itu ada sejarah. Tapi mereka punya badan satu di Timor Leste nama CAVR itu ada itu sejarah itu di itu situ. tahun berapa sekitar? 74 kalau tidak Ya, salah. Sekitar itu. Tapi memang ada seminar itu. Iya, di Makau. ada Di Makau. Di Makau. Itu memang waktu itu dipilih di Makau untuk ada. Bapak datang sama Tapi yang jujur, Kemal, Timur ini tidak ada yang bilang saya yang mau merdeka, kamu mau ini, kamu. 3 partai itu yang besar itu, Ya. Vertelian itu tidak disetujui. Vertelian tidak disetujui oleh internasional. Australia sama Indonesia itu pertama. Amerika yang tidak mau. Itu jujur. UDT, Portugis tidak mau. Dia mau Portugis tidak mau. Ya. Karena terlalu jauh untuk itu. APUDT, manifesto apa semua APUDT itu, Indonesia juga tidak setuju. Karena ada otonomi khusus. ada otonomi khusus itu dipersiapkan sekian tahun dikasih otonomi khusus buat Timur. nah, waktu itu kan Indonesia belum yang begitu kan nggak ada. Ya. Yang jujur itu 3 partai itu tidak ada yang jujur. Oh. Jujurnya tidak ada. Jadi tidak ada. Artinya ke itu maksudnya? Artinya kan begini, dari semua ide perjuangan kita berbicara Vertelian ya, yang mau merdeka penuh, tapi waktu itu kenapa dunia internasional tidak menerima? Karena dia berhaluan komunis, Ya. Maoisme. Ya. Jadi dia mengambil ide perjuangan waktu itu di Angola, namanya Frelimo, terus ada juga di Mozambik. Nah, ide itu kan ide-ide komunisme. Ya, inilah. Oke. Itu agak susah untuk Indonesia sama Zaman waktu itu memang negara-negara dunia tidak menerima itu, termasuk Portugal sendiri. Nah, terus kalau UDT mau untuk berafiliasi dengan Portugal tidak mau karena terlalu jauh. Portugal juga mungkin udah capek, dia mau kasih lepas itu. dia mau melepas semua negara katanya jajahan ultramarino, negara seberang lautan, termasuk Timor Portugis, Angola, Makau itu semua. Nah, sekarang kalau APUDT sendiri waktu awal didirikan dengan idenya Bapak Besar untuk berintegrasi yang 10-20 tahun itu, dia memang berdialog dengan Jakarta. Nah, idenya dia itu sebenarnya yang bisa menerima dia itu almarhum Pak Ali Alatas. Tetapi dari pihak militer waktu itu dengan Pak Ali Mortopo CS mereka tidak menerima itu. Karena Indonesia tidak ada sedikit beda persepsi. Persepsi. Tapi dengan Pak Andi Alatas bisa menerima itu bahwa ya semua politik itu kan proses dengan berdialog segala macam akan terjadi. Karena waktu itu pun Bapak dialognya dia itu kan lewat Gubernur NTT waktu itu Pak El Tari. Gubernur El Tari menerima ide itu otonomi khusus itu. Kayak gitu. Jadi artinya bahwa dari 3 partai besar itu kan belum ada yang final tujuannya seperti apa. Tapi kemudian ya karena Vertelian waktu itu merasa
dia super power karena ada senjata di tangannya dia. Ya akhirnya ya kehendaknya dia lah, dia memaksakan diri supaya 3 partai itu plus partai kecil kota Trabelsi harus menerima dia punya ide, dia punya saat itu. Tapi pada saat itu memang mau merdeka pun hanya satu orang, Pak Marit Perselawan aja. Dokter aja tidak ada. Yang namanya Dr. Guido Valadares itu bukan dokter, tapi dia mantri. Hanya karena dia orang Vertelin, ya sudah dibilang dokter, tapi bukan itu mantri. Kak Alito dan Kak Nando kan dengan kami tahu juga kan dari tadi bahwa Vertelin sama UDP yang banyak pegang senjata ya. Kalau menurut dugaan kakak mereka, kenapa mereka bisa pegang senjata, dari mana mereka? Karena waktu itu rata-rata di antara mereka yang jadi komandan semua di Tropas Portugis. Terus Portugis lalu juga mungkin beberapa yang mereka buang, beberapa tidak sempat dibuang ya diambil. Karena di Tropas Aku lihat bapak saya tidak mau. Karena ada tentara juga ada tentara yang di militer bersimpati juga, tapi bapak saya tidak mau mereka bawa. Kasih lepas kalian senjata, kalian datang itu tanpa bawa apa-apa. Bapak saya belum politik begitu. Karena di Tropas Portugis sendiri kan ada juga orang Tropas Portugis yang beraliran komunis dari Portugal, PCP itu, Partai Komunis Portugal itu pun ada masuk di dalam tentara Portugis. Ada juga yang mendukung perjuangannya UDT. Artinya kalau dengan itu berarti mereka kan bisa menyerahkan senjata mereka ke orang-orang itu. Nah, waktu itu Abu Deti sendiri yang menyatakan bahwa mereka tidak akan bisa untuk bekerja sama dengan Portugal. Apalagi tidak banyak yang masuk ke tidak banyak. Militernya Portugal itu ya. Justru yang bersimpati banyak bersimpati dengan perjuangan Abu Deti itu malah pastor-pastor Portugis. Itu yang ada beberapa bersahabat baik dengan Bapak, dan ya mereka support ide itu bahwa sebuah perjuangan memang harus dengan perdamaian, bukan dengan angkat senjata, dengan dialog, bukan dengan senjata kekerasan. Seperti itu. Nah, itu ada pengalaman lain kan itu yang diingat. Pengalamannya seperti itu yang tadi sudah dijelaskan banyak Bapak Anto. Seperti yang pertama kali yang kita proses yang pertama. Kalau kita melihat itu kan ada sebagian terutama dari Vertelin itu dia menggunakan perjuangannya itu menggunakan ini power, kekuasaan. Jadi kalau siapa yang dia jelaskan atau siapa yang tidak mau, tidak berkolaborasi atau tidak menerima idenya, dipaksakan, dibunuh atau disiksa untuk harus ikut dia. Itu yang banyak orang yang karena takut, sampai sekarang juga kan banyak masyarakat yang takut akhirnya diam. Itu sampai sekarang masih ada. Karena mereka takut, karena mungkin takut disiksa atau mungkin takut dibunuh, akhirnya mengikuti saja. Tapi kalau dalam hatinya ya tetap seperti itu. Kontras dengan ini hati nuraninya tuh. Ini hasil akhir sekarang ini yang kita melihat ini perkembangan yang di Timor Leste sekarang ini. Banyak masyarakat yang merasa bahwa ternyata janji-janji kemerdekaan itu hanya palsu. Dulu yang mereka janjikan dari tahun 75, terus di 99 waktu Indonesia sampai sekarang kenyataannya tidak ada. Mereka mau melawan tapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk melawan. Mungkin dengan adanya jiwa ini bisa memberi motivasi untuk minimal anak berbicara atau berteriak bahwa elit saya ini tidak benar. Minimal itu harapan kita. Kak Lito, ini sekarang kehadiran Jifak ini banyak yang mengatakan bahwa seperti mau lagi kembali mau merebut Timor Leste. Itu kan banyak yang berkembang seperti Jifak ini seperti ancaman. Jifak ini seperti kayak mau bukan buka luka lama ya, seperti itu. Bagaimana nih Kak Lito? Kalau berbicara mau dengan Jifak itu terus mau kembali ke Timor Leste Indonesia, saya rasa itu bukan hak dan wewenang kami untuk mengatakan. Itu kan kembali ke Jakarta, politiknya Republik Indonesia seperti apa. Tetapi di Jifak sendiri itu kami mau mengungkapkan sesuatu kebenaran yang tertutupi selama ini, yang didiamkan atau sengaja memang didiamkan untuk tidak boleh untuk diungkap. Nah, kekejaman itu kan sangat keji. Berbicara dari yang selama ini mereka ngomong, ini lebih parah. Sesuatu yang lebih parah bahwa orang yang tidak bersenjata hanya karena dia berbeda pandangan politik dengan kamu, terus kamu pergi ke rumahnya dia, kamu tangkap dia secara dengan paksa,
kamu bawa dia ke tepi sungai, ya, kamu suruh gali sendiri kuburannya dia, terus suruh dia gali, terus kamu pakai balok kayu, kamu hantam orang itu tidak mati, kamu kubur hidup-hidup. Nah, itu kan sebuah kecaman keji yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang ini berkuasa di Timor Leste. Dan itu bukan cerita hoax ya? Bukan hoax, itu kenyataan. Itu di PMI internasional ada. Mabok dulu baru orang. Itu sebenarnya itu di Palamera Internasional sendiri ada itu. Ada dokumentasi. Hanya saat ini kan semua, makanya saya bilang sebuah apa? Kebenaran yang ditutupi kan seperti itu. Kebenaran yang dibungkam. Dibungkam. Sekarang kita mau buka, kalau mereka bilang bahwa kita sepertinya mau kembali kudeta dan apa dengan Timor Leste, itu gimana? Ya. Saya mau tambah sih. Ya. Saya di Oxford, saya pernah ke rumahnya Pak Rogerio Lobato. Ya, Pak. Ya. Pak Rogerio, ya kita itu masih keluarga lah. Karena nenek saya punya anak Serani, nenek saya yang menetai. Jadi ya, kita itu masih keluarga. Waktu itu saya tanya, kita ke rumah Natal. Saya pergi selamat Natal karena saya masih anggap ini om. Saya pergi selamat Natal. Saya sama anaknya, dia terakhir dia di konsul di Australia, orang Timur. Pak Komandan juga dulu, Diogo Muniz. Ya. Enak. Nah, itu juga dibunuh sama dia Fetling, tapi dibunuh juga sama Fetling. Nah, itu waktu itu kita pergi, saya tanya, dia kan ya masih keluarga sama istri saya. Saya bilang kita doang ketemu Pak Om Roseli, kita tanya kenapa papa kita dibunuh. Dia bilang oke, kita jalan. Itu juga ke sana. Saya tanya sama Om Roseli, dia tanya duluan, dia bilang kenapa papa saya dibunuh. Dia tanya duluan. Terus Om Roseli bilang waktu itu papanya dibunuh karena sama Pak Xavier mau menyuruh tuh Orang sipil sama cewek-cewek anak-anak pula, yang laki-laki yang bertahan di hutan. Mau lindungi. ya, tadi disuruh merah yang perempuan sama anak-anak, ya laki-laki yang bertahan di sana mengurus perjuangan. Menyerah maksudnya Iya, suruh kan. Balik ke kota Dili. Ya, Zaman balik itu. ke kota Dili menyerah sama Indonesia karena mereka perempuan dan anak-anak. Yang laki-laki tinggal dengan senjata melawan. Itu menurut Om Roseli. Tidak oke lah, setuju. Tapi di komite sentral Fetling itu tidak setuju dengan itu ide. Makanya dia dibunuh. Om Xavier ditahan sampai saya punya Dikudeta. sepupu dua. Saya punya sepupu dua. Kan Om Xavier punya istri kan, bapak saya punya adik. Saya punya sepupu dua itu ditahan di lubang sampai mati, nggak ada makanan. Umur saya ini. Sampai sepupu. Kalau dia iya, saya kalau saya punya sepupu dua itu kalau masih hidup, seumur saya. Satu Ozi. Pak Dokter Amal mungkin deh. Kira-kira segitu. Saya lebih besar lah. Ya dia di bawah dia, kamu sama Ozi lah. Gitu. Itu mati. Jujur loh. Malnutrisi. Ini saya omong aja lah. Tante saya itu nggak tahu dibikin apa sama Fetling, nggak tahu. Ya, sudah. Itu saya omong sama waktu itu Om Roseli bilang karena begitu makanya komite sentral di situ Aileo. di situ Memutuskan. Sebelum ini, padahal ini Pak Diogo Muniz ini sebelum dibunuh itu dikasih kotak teh Traido penyanyi itu baru dibunuh. Dulu masih ingat Sonia kan? Sonia dulu kita SD 2. Oh iya, Sonia punya Soalnya punya bapak. Yang punya bapak. Ya. Itu tangan kanannya Pak Rogerio Lobato waktu ini yang kanan Pak Rogerio Lobato Yang dibunuh, yang dikasih. ya itu dibunuh kan. Pak Rogerio jelasin sama anaknya begitu. Saya tanya bapak saya kenapa? Nah, saya jelaskan, Pak Rogerio bilang bapak saya itu ada 7 orang di komite sentral itu Memutuskan untuk membunuh. Cuma satu yang nggak mau, Pak Nicola Lobato. Tidak boleh berubah. Tidak boleh. Tapi yang 6 setuju karena komite sentral berarti mereka sampai kayak sidang ya untuk memutuskan. Setiap pembunuhan itu Om Roseli cerita sama saya, itu dia masih hidup loh. Diokusi sekarang kan? Dia masih hidup loh, boleh tanya. Dan ini adiknya Sonia
itu rekam pakai mobile phone, masih ada itu waktu kita sama dia. Setiap pembunuhan yang di sana itu komite sentral yang di sini memutuskan benar atau tidak. Berarti bukan bukan oknum. Tidak ada oknum sedikit ya. Tidak ada oknum. Kalau saya setuju tidak ada oknum. Itu komite sentral Fertilink yang di sini, yang decide atau tidak. Itu ada vote. Ini bunuh atau tidak, ini bunuh atau tidak. Berarti makanya tanggung jawabnya memang juga harus Betul. Ya. Makanya Saya mau ngomong ini karena saya mau bantah ini Pak Marian Ketiri waktu ngomong di TV bilang itu segelintir orang dari air merah ke sana karena marah. Salah. Tidak tahu, itu dia boleh ngomong sama Pak Rosario. Saya tidak tahu, saya cuma melanjutkan pembicaraannya Pak Rosario. Pak siapa yang kakak datang itu tadi yang cerita? Rosario Lobato. Nicolau Lobato punya adik. Pak Rosario Lobato dia itu waktu Masih hidup ya? masih dia yang panglima pertahanannya Timor Leste pertama. Tapi dia posisi di mana? Fertilink? Ini dia yang panglima besarnya waktu 75. Dia ngomong sama saya. Dia bilang setiap pembantaian di sana itu komite sentral Fertilink yang decide, memutuskan. Jadi ada vote, ini harus dibunuh, itu komite sentral. Nanti ada vote, ini boleh, ini tidak, ini boleh. Tapi apakah mungkin itu Kak Alito, apakah mungkin itu hanya yang orang-orang tertentu, misalnya yang pangkatnya, bukan pangkat ya, statusnya memang tinggi, yang akhirnya diputuskan oleh ini. Kalau misalnya yang kecil-kecil mungkin ada kemungkinan oknum yang melakukan. Dari cerita itu kan kita udah nggak bisa lagi berbicara bahwa oknum. Ya. Kita sudah harus berbicara mengenai komite sentral Fertilink. Apapun itu. Meskipun itu dilakukan oleh oknum, kan kita harus tahu dia siapa, dia Fertilink. Artinya berarti ada garis komando yang tidak jelas. Kan begitu. Dan itu ada berapa orang itu Pak di komite sentral? Ada 7 orang waktu itu. Ada namanya? Disebut sama Itu ada Nicolau Lobato, Sahe, ada namanya lah, saya tidak mau. terus Nanti mereka tahu lah siapa yang di dalam. sebenarnya orang-orang itu masih hidup. Ada Kecuali yang Nicolau Lobato yang sudah meninggal. Tetapi ada beberapa yang masih hidup di situ. Berarti mereka harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Itu dia. Harus bertanggung jawab. Ya kalau mereka mau membantah saya punya omongan ini, mereka ngomong sama Pak Rosario. Karena Pak Rosario yang bilang ada rekaman di adiknya Sonia kan terakhir konsul di Australia. Ada rekamannya. Artinya kan gini, meskipun yang 7 orang yang menentukan itu sudah meninggal, sudah tidak ada, tetapi kan organisasinya, partainya itu masih eksis di Timor Leste. Dosa itu kan mereka harus mempertanggungjawabkan itu. Entah siapapun yang sekarang jadi pimpinan di situ. Nah, Saya itu cuma tanya sama Om Rosario, keputusan apa yang bikin kalian membunuh bapak saya? Di dalam rapat itu kalian di CD, berarti saya sidang itu menentukan itu apa? Dia salahnya di mana, dia bagaimana? Itu saya mau tahu. Pertimbangannya apa sampai kalian vote supaya ini dibunuh, ini tidak? Apa? Saya mau tahu itu aja. Om Rosario bilang, ini waktu itu kan mereka, saya juga tidak tahu waktu itu di luar negeri. Saya bilang, saya cuma mau tahu itu aja. Saya tidak masalah. Mereka, saya tidak pernah menentang mereka. Karena bapak saya punya politik juga menuju ke situ. Cuma tidak secepat yang kalian mau. Bapak saya juga punya tujuan seperti yang kalian tujukan. Tujuan kalian, bapak saya juga mau. Tapi tidak secepat yang kalian punya. Cuma mau. Jadi saya tidak pernah menentang itu. Silakan. Tapi saya cuma mau tanya saja. Semua itu kan harus jelas. Secara itu kan harus, dibunuh dia begini. Bapak saya mungkin curi ayamnya kalian. Mungkin bapak saya korupsi di dalam kalian punya itu, maka bunuh atau trafik sesuatu. Saya itu harus jelas itu. Baru kalian kasih tahu, oke kita maklumi. Tapi ini kan tidak jelas. Saya bilang sama Om Rosario begitu. Tahu nggak dia? Oke. Itu aja saya mau tahu. Itu bentuk tanggung jawab. Ya, betul tanggung jawab. Karena buat saya begini, saat ini kita berbicara itu pasti leader-leader Fertilink pasti semua akan saling menunjuk. Ya. Ini ada yang mau jadi Pilatus di antara mereka sendiri, itu pasti ada. Dan saat ini sekarang ada, sudah mulai saling tunjuk menunjuk siapa yang lebih bersalah, siapa yang lebih berjuang segala macam. Nah itu kan bukan tujuan dari Zivak untuk mau menentukan siapa-siapa, tidak. Dari Zivak itu mengatakan bahwa siapapun yang melakukan kejahatan itu harus ditutup, termasuk Fertilink,
Portugal juga harus masuk di situ plus PBB. Karena itu kan keputusan kejadian itu kan Portugal kan gagal dalam dia punya dekolonisasi itu kan, proses menuju melepaskan sebuah negara jajahan. PBB ada bermain di situ juga kalau tidak salah. Nah, Dan bentuk pertanggungjawaban mereka harus seperti apa Pak? pertama mungkin kita masuk dari Verteling aja. Kita berbicara mengenai kasus pembunuhan di pembantaian itu. Nah, dari situ baru nanti kan kita bisa merangkai itu. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu bisa terjadi karena sebuah pemerintahan di situ yang kosong dengan meninggalkan persenjataan dan memberikan kepada dua kubu untuk saling bertikai di situ kan. Nah, yang melakukan itu siapa ya? Portugal itu waktu itu melarikan diri dan ke Pulau Watauru. Jadi artinya bahwa dia semacam cuci tangan di situ. Kalian mau mati silakan, kan begitu. Nah, pada saat Portugal melakukan dekolonisasi itu kan pasti sudah melalui badan suci dunia itu yang dikatakan PBB itu yang mengatakan mereka bisa menyelesaikan semua persoalan di dunia ini, kan begitu. Nah, step by step. Portugal juga harus bertanggung jawab kegagalan dia dalam menyelesaikan dia punya Yang itu. pasti bahwa ada informasi baru ya berarti ya saat ini kalau memang keputusan untuk membantai orang-orang APDT itu adalah melalui seperti persidangan tanda kutip dan diputuskan oleh Komite Sentral. Sebenarnya itu dulu kita sudah tahu, hanya kan belum keluar dari mulut. Karena Pak Rogerio sendiri, dia sendiri satu orang juga di Komite Sentral waktu itu. Dia, Maria Alkatiri, Rogerio Robato, Sahe, terus dan komite itu pasti banyak ya. banyak orang di situ, banyak. Bisa sampai 10 orang. Dan ada yang masih hidup. Ada yang masih hidup. Dan saya tidak mau nanti suatu saat pasti mereka bilang itu adalah pengkhianat atau tidak menentang. Yang membunuh dan yang dibunuh waktu itu tidak ada KTP, tidak ada kartu elektoral atau Timur Leste, tidak ada. Semua itu pegang paspor Portugis Timur. Jadi itu nggak ada bilang pengkhianat. Kamu yang bunuh juga kamu pakai paspor Portugis sebagai Portugis Timur. Yang kamu bunuh juga paspor. Jadi kita itu tidak ada yang negara di sana, tidak ada yang saling mengkhianat. Nah, kalau kita melawan Portugis bunuh kita, itu baru kita namanya kita menentang. Tapi kita saling kita yang membunuh. Itu tidak ada negara waktu itu. Negara mana yang kamu bilang dia pengkhianat negara? Negara mana waktu itu? Kamu punya paspor mana? Tidak ada. Kamu mengumumkan kemerdekaan, mana paspormu? Mana? Mana paspormu? Paspor Timur Leste atau kartu elektoral mana? Kamu membunuh itu waktu itu dia sebagai orang Portugis Timur. Dan kamu juga sebagai orang Portugis Timur. Makanya saya mau tanya, kenapa kau bunuh? Itu saja. Kemerdekaan Timur Portugis waktu itu yang dideklarasikan sama Verteling di Aileu itu pun secara sepihak. Dia sudah membantai dia punya lawan politik semua, terus baru dia melakukan deklarasi kemerdekaan itu, bahwa ada dosa di situ. Nah, kenapa dia cepat-cepat mau melakukan itu? Setelah dia melakukan itu dengan memegang semua senjata, terus memaksa orang untuk mengakui kemerdekaan itu. Nah, itu kan cacat hukum sebenarnya. Secara de jure dan de facto gak masuk gitu, gak masuk. Tetapi hanya karena dia punya kekuatan persenjataan, musuh utamanya dia itu sebenarnya kan UDT yang pegang senjata juga. Bukan APDT. Karena waktu golpe UDT sama Verteling saling bertempur itu, banyak juga orang UDT sama Verteling yang dibantu sama APDT. Ada yang lari ke keluarga-keluarga yang pengurus APDT, malah kasih kartu APDT ke mereka supaya misalnya orang UDT dikejar Verteling. Nah, dia lari ke situ, dikasih kartu APDT supaya dia tuh APDT. Oh, udah, terus didiami. Sampai Sama. UDT lawan lagi Verteling sama. Verteling juga lari ke keluarga itu untuk yang cerita itu. Yang cerita siapa? Almarhum Tu Armindo, Pak Armindo Vares. Mereka kan dulu di Mascarenhas. Artinya bahwa sepertinya APDT ini seperti perlindungan sebenarnya dalam kondisi yang sangat kritis waktu itu terjadi golpe dan artinya bahwa tidak istilahnya bukan tidak memihak atau karena Verteling pun lari ke sana kalau terdesak. betul.
udah Jadi itulah tidak tersesat. Jadi artinya di sini sebenarnya kalau kita mau berbicara itu bisa aman nggak kalau yang mau berbicara mengenai keadilan secara murni dan konsekuen ya Apu Titi. Tetapi kenapa saat ini kami yang dijadikan korban? Artinya bahwa ada orang yang takut bahwa orang Apu Titi itu berbicara kebenaran, mereka akan kena semua. Itu ketakutan-ketakutan itu. Kondisi nyaman sekarang aman, kemudian dikorek lukanya. Ketakutan-ketakutan itu yang sekarang dirasakan Marial Gaturi, dirasakan Shalana Busmau, dirasakan juga sama si Ranu Zorta, Rosario Lobato, ya mereka merasakan itu bahwa kalau kebenaran itu dibuka, kena semua mereka, karena mereka ini semua di Komite Sentral Fertilin waktu itu kok. Mereka menentukan siapa yang harus mati dan siapa yang harus. Emangnya kamu Tuhan? Tahu, ada. Karena kita tidak menentang kemerdekaan, kita cuma mau meluruskan sejarah. Artinya kan gini, saya waktu itu tidak menentang, saya mau meluruskan sejarah. Saya waktu itu masih SMA, saya dapat satu buku yang dibuat sama Palamera Internasional. Waktu itu kasih di PMI di Dili. Buku itu berwarna. Itu menceritakan mengenai kekejaman Fertilin itu. Ada 20 lembar. Nah, buku itu hilang waktu terjadi 99 itu, buku itu hilang. Nah, saya tahu bahwa kalau buku itu bisa diterbitkan sama Palamera Indonesia, kan tentu mereka punya file. berarti kan di Palamera Internasional ada file itu. Di PBB ada file itu, di Portugal sendiri ada. Nah, itu persoalan. Karena kalau kita berbicara mengenai mengungkap kebenaran pembantaian orang Apu Titi, berarti sejarah kelam saling membunuh antara orang Timor Portugis sendiri semua harus terbuka. Dan kalau itu dibuka dan dilakukan sebuah pengadilan HAM yang secara jujur dan murni, di situ akan tahu bahwa siapa yang tangan berdarah dan siapa yang bukan. Tapi ini bukan soal balas. Bukan kebenaran Dan lurusnya sejarah. Supaya anak-anak cucu kita itu tahu bagaimana perjuangan Timor Leste ini sampai merdeka itu bagaimana. Itu aja. Jangan sepihak saja, jangan satu saja datang pukul dia punya darah, tidak ada. Kita semua di sana itu korban untuk itu negara itu. Bukan si A datang, si B datang, hak umat. Apa? Kita semua itu korban. Korban dari Portugis sama Indonesia. Mereka dua-dua ini tidak kompromi sama kita, ini menentang itu, kita saling bebas. Mari kita semua duduk sama-sama, luruskan. Saya salah di sini, saya bunuh ini, indata. Saya juga salah, saya bunuh ini. Luruskan ini sejarah, supaya anak-anak kita nanti datang itu tahu ini cerita negara ini berdirinya bagaimana. Tidak ada nanti datang bilang, wah ini habis-habisan kita dulu. Tidak ada. Terus pertanyaan yang tadi, ada yang mengatakan bahwa membuka luka lama yang seharusnya ditutup. Nah, kenapa kamu takut? Nah, kamu kalau takut itu berarti kan ada sesuatu di situ yang kamu mencoba untuk tutupi. Tetapi kalau itu dibuka, itu kan sebuah rangkuman sejarah utuh mengenai sebuah Timor Portugis menjadi Timor Timur dan sekarang menjadi Timor Leste itu. Nah, itu kan kebenaran sejarah itu kan ada di situ. Entah sekarang kamu mau menyebut negaramu Timor Leste, presidenmu ini, itu urusan kalian. Bukan Jifahad ini mau turun lagi. Bukan dan itu tidak ada apapun di dalam Jifak untuk mengurus itu, karena Jifak tidak ngomong saya masalah UDT. Anak UDT juga bisa datang kampung, anak Fertilin juga bisa datang untuk tanya kenapa papanya dibunuh, kebenarannya bagaimana. Itu kita buka untuk semua partai. Mau travelista, mau kota yang keluarganya dibunuh, mari kita tahu. Dan jika menjadi Jifakmu ada melakukan tindakan itu, ya itu kita siap. Kalau memang ada orang UDT yang ikut terlibat, kasih tahu, kita bisa suruh dia ke hukum. Nggak masalah. Iya. Kalau mau berbicara mengenai politik, dari cerita-cerita yang saya tahu, sejujurnya bahwa 74, 75, 76 nggak ada satu orang Apu Titi pun yang memegang senjata untuk membunuh lawan politiknya dia. Tidak ada dalam tulisan sejarah. Bisa cek di CAVR di Timor Leste sana. Yang sekarang dia punya bos itu si siapa? Hugo Fernandes. Tanya sama dia. Ada tidak tertulis di situ. Nah, kenapa itu mereka tidak mau buka di kurikulum sejarahnya Timor Leste? Karena kalau itu dibuka, negara yang ada saat ini kan dipertanyakan sama anak-anak yang kelahiran tahun 2000.
bahwa apa yang selama ini kalian ngomong-ngomong itu ternyata kan nggak benar. Itu ditutup, diambil semua, masukkan di satu malakamra, kunci mati di situ bahwa oke, ini sejarah masa lalu, kita tutup, kita lihat ke depan. Loh, kenapa harus begitu? Kenapa itu tidak harus kita buka? Mari kita duduk bersama, kita mau berbicara itu. Karena kalau itu selama itu ada seperti itu, kondisi ini sebuah negara boneka Timor Leste itu akan seperti itu terus. Menurut kalian itu siapa yang bisa memfasilitasi ini supaya duduk bersama? Kami sudah melakukan kami punya saat ini lewat Zivak, bahwa kami menuntut bahwa itu harus dibuka, ya kan? Kami akan berbicara terus. Nah, sekarang tinggal menunggu lihat baik dari di seberang sana, mau tidak mereka menerima itu dan mau duduk bersama untuk kita menyelesaikannya. Karena yang bisa menyelesaikan itu di antara kami dengan mereka. Tidak ada lagi bangsa kulit putih satupun untuk datang bahwa dia menjadi penengah, tidak ada. Karena mereka semua juga ada tangan-tangan kotor di situ, ada kok. Yang bisa menyelesaikan adalah kami orang Timor. Kami orang Timor Portugis atau Timor yang ada di Indonesia dengan mereka yang ada di sana, duduk bersama. Ini mari kita beresi ini dulu. Kenapa sekarang kalian tidak mau buka itu? Udah itu aja. Kalau itu dibuka, kita ambil keputusan. Nah, yang masih hidup itu mau ngapain? Mau diadili, kita adili. Mau di yang sudah meninggal, ya oke, meninggal. Ya, tapi sejarah harus ditulis bahwa Vertelin pernah membantu orang. Dan kejadian proses seperti itu, dan mereka harus umum berbicara di sebuah parlemen atau sebuah badan yang diwakili oleh semua orang Timor di situ, dan mereka harus berbicara itu. Dan jika harus permintaan maaf, mereka harus melontarkan itu. Jangan ada cerita PKI, kenapa kita tidak ada cerita? PKI pun sama kan? Indonesia punya cerita PKI. Nah, kenapa kita orang Timor tidak bisa mengungkapkan? Kita ambil contoh sekarang di Indonesia kan sekarang mulai diungkapkan mengenai kasus PKI sebenarnya seperti apa. Kenapa iya siapa seperti Pak Syahrir segala macam, padahal itu dulu pahlawan kemerdekaan Indonesia tapi terakhir menjadi musuh negara segala, itu kan mulai diungkap. Artinya bahwa sudah waktunya untuk kita berbicara. Kalau mau diungkap itu kita berbicara masalah kebenaran, kemanusiaan, hak asasi. Kita pakai tiga tolak ukur itu aja, sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Nah, kenapa mereka takut itu? Nando, pesannya apa nih untuk para petinggi Vertelin? Kemerdekaan ini bukan maunya mereka saja. Kita ini semua mau nih kemerdekaan, tapi kita punya cara kan masing-masing. Kalau mereka mau itu di sana semua itu berjalan dengan baik dan tidak ada konflik. Ini kan sekarang itu masih ada konflik ini. Jujur, entah mereka mau deny, tidak ada ini semua. Itu mereka harus duduk sama-sama. Mereka bicara dulu bagaimana kejadian waktu itu, ya diluruskanlah itu semua supaya itu bisa jalan dengan bagus lah. Kalau saya punya pemikiran seperti itu. Ada yang bilang apa ini mereka punya apa rekonsiliasi. Ya, mereka bikin bukan rekonsiliasi, yang buku bikin itu apa? Siaber. Mereka bikin Siaber itu, katanya mari kita kumpul di Siaber. Selama tidak ada yang mau menyatakan diri untuk menyatakan bahwa sayalah yang membuat ini begini, saya yang bukan, kita minta ampun, kita mau ketemu siapa-siapa, kita tidak perlu penghargaan dari mereka. Yang penting mereka datang saja bilang menengok, kita mau ikut campur. Tapi kalau itu belum ada yang datang bilang kamu salah apa? Kau bilang kau salah terus kita bilang salahmu apa? Kau jelasin secara jelas, mengakui, bilang oh ini playingnya begini makanya jadi playingnya begini supaya kita tahu. Kalau itu semua sudah kalian bereskan itu semua, saya rasa tidak ada masalah. Kita berjalan, kita
nanti itu sejarah kita bikin bagus, Timur itu pasti akan jalan. Timur Leste maksudnya pasti akan jalan yang mulus. Itu saja pesan saya. Mito. Itu yang pertama, dari antara mereka sendiri elitnya mestinya bersatu dulu. Ya. Terutama dari mereka-mereka yang pelaku-pelaku utama tahun 75, mereka bersatu dulu, baru mereka bersatu dengan ini generasi muda. Karena saya lihat yang sekarang ini antara para pelaku 75 juga tidak bersatu, apalagi dengan generasi penerus. Saya takutnya kalau seandainya para pelaku utama itu seperti Sanana, Ramos Horta, CS kalau meninggal, kacau lagi Timor Leste. Ya, Itu sudah kacau lagi. Karena kenapa? Karena negara itu kan dipersiapkan ini seperti tarian ini Bali punya itu. Tarian apa? Tarik kecap. Bukan. Tarian apa kok yang dia lari bawa semua itu? Waktu kerajaan Majapahit kacau itu dia lari semua, apa yang dia bawa itu yang dia bawa. Kira-kira Timor Leste seperti itu. Makanya kalau mereka tidak bisa mempersiapkan itu dengan baik, akan kacau. Apalagi mereka masuk negara ASEAN, anggota ASEAN. Kalau masuk anggota ASEAN itu bukan seperti yang ini, ada persaingan ekonomi. Apa yang mereka buat? Dan kita di NTT berterima kasih sebagai warga negara NTT terhadap Timor Leste, karena setelah mereka NTT bisa maju. Itu salah satu faktor kelebihan untuk kita. Jadi pada kesempatan kita berterima kasih sebagai warga NTT, berterima kasih kepada elit Timor Leste, karena mereka kita ikut menikmati, ikut maju. Terima kasih. Yang Kalau saya itu pesannya untuk berbicara tentang kebenaran sejarah itu, perlu para pemimpin ini merefleksikan segala kejadian sesuai dengan fakta yang ada dan membuat suatu rencana ke depan bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan segala sesuatunya, dan supaya bisa tinggalkan satu sejarah yang benar, akurat bagi generasi-generasi penerus ini. Hanya itu yang dilakukan. Jadi pemimpin-pemimpin yang mengalami selama ini sejak awal sampai dengan sekarang ini perlu meluruskan ini dan tinggalkan suatu sejarah yang baik bagi generasi penerus. Karena kita ini kan tidak untuk selamanya, kita satu saat pasti kita akan pergi. Tetapi kita tinggalkan yang baik, yang benar bagi generasi penerus ini. Supaya ke depan bagaimana generasi ini harus jalan terus sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Itu sah. Kak Alito, Terakhir pesannya dari- apa nih untuk Saya sih atau pemerintah Timor Leste? untuk pemerintah Timor Leste sih, saya buat untuk Sanana Gusmaung, Maria Alkatiri, Ramos Horta, siap tidak kalau suatu saat diadakan sebuah pengadilan HAM di Dili, mereka siap tidak untuk mempertanggungjawabkan kejahatan pembantaian lawan-lawan politik mereka yang melakukan tahun 74-75 di Aisirimu, Same, di Holarua, di Watlari, di Wat Korbau. Siap tidak mereka untuk mempertanggungjawabkan kejahatan kemanusiaan itu, karena Zivak siap untuk menuju ke situ. Saya cuma satu aja, saya mau minta terima kasih sama pemerintah Indonesia karena sudah menerima mama saya di Taman Pahlawan. Itu saja. Terima kasih untuk pemerintah Indonesia, itu saja. Sahabat Inspirasi Novel, di sini juga ada Kakak Soraya, salah satu pengurus dari JIFAK. Kak Soraya, apa pesannya untuk pemerintah Timor Leste dan Sanana khususnya? Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya hanya mau ngomong satu saja, bahwa kami tidak pernah mau mengubris tentang Timor Leste merdeka. Itu haknya kalian. Ya, kami cuma mau berbicara soal kemanusiaan, tentang bagaimana dan di mana dan kenapa ayah kami dibunuh. Itu saja. Kalian mau merdeka, itu hak kalian. Kalian mau melakukan apapun, itu hak kalian. Tapi kami sebagai anak korban hanya mau meminta keadilan, keadilan, keadilan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kakak Soraya, Kakak Lito, Kakak Mito, Kakak Nando, Tia, Vina ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi untuk kita membahas isu yang lainnya. Baik, sahabat Inspirasi Novel, demikian perbincangan kita dengan anak-anak korban Fretilin, yaitu juga terkait dengan Jifak ya, seperti itu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya dan apa yang sudah dilakukan oleh anggota-anggotanya. Sejarah itu tidak bisa dirubah, sejarah itu juga tidak bisa disembunyikan. Jika kalian tetap menyembunyikan sejarah, sejarah itu juga tetap akan mencari kebenarannya. Demikian. Terima kasih.